Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik Sobat Eksis, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan juga sehat. Berjumpa kembali dengan Kak Ella di channel Edukasi Eksis, tempatnya kita belajar dan berbagi wawasan. Pada video kali ini Kak Ella akan mengajak kalian semua untuk belajar tentang salat rawatib. Adik-adik Sobat Eksis, salat adalah salah satu ibadah yang hukumnya wajib bagi setiap muslim. Nah, wajib artinya apabila dikerjakan mendapat pahala, namun jika tidak dikerjakan akan mendapat dosa. Namun, bagaimana ya sholat rawatib itu? Apakah hukumnya juga wajib? Dan bagaimana pengerjaannya? Agar kalian lebih mengetahuinya, yuk kita simak video ini sampai selesai. Adik-adik Sobat Eksis, sebelum kita belajar tentang salat rawatib, kita harus mengetahui bahwa salat yang dilakukan oleh umat muslim harus dilakukan dengan khusyuk. Apa itu khusyuk? Khusyuk menurut para ulama adalah ketenangan hati dan jiwa. Artinya, hati tenang tanpa memikirkan sesuatu yang di luar daripada salat. Lalu ketenangan hati tersebut terpancar pada anggota badan yang melahirkan sikap yang tenang pula. Saat kita merasa salat yang dilakukan itu kurang sempurna atau kurang khusyuk, maka dilengkapilah kekurangan dalam salat fardu itu dengan salat rawatib. Jadi sebelum kita belajar salat rawatib lebih dalam, kita ketahui dulu bahwa salat itu dibagi menjadi dua, yaitu salat fardu dan salat sunnah. Salat fardu adalah salat yang dilakukan dalam 5 kali sehari dan hukumnya wajib, sedangkan salat sunnah adalah salat yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila tidak dikerjakan tidak mendapat dosa. Nah, salah satu contoh dari salat sunnah yaitu salat rawatib. Salat sunnah rawatib adalah salat sunnah yang mengiringi salat fardu atau menyempurnakan salat fardu. Artinya, salat ini dapat dilakukan sebelum dan sesudah dilaksanakannya salat fardu. Salat sunnah ini dilakukan secara sendirian atau munfarid dan tidak sah apabila dilakukan dengan berjamaah. Hukum melaksanakan salat sunnah rawatib ini adalah sunnah. Artinya, jika dikerjakan maka akan mendapat pahala dan jika tidak dikerjakan maka tidak berdosa. Namun perlu diketahui bahwa salat sunnah rawatib adalah amalan sunnah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Artinya disebut sebagai sunnah muakkad. Ada 2 ketentuan waktu dalam pelaksanaan salat sunnah rawatib, yakni qobliyah dan ba'diyah. Salat sunnah qobliyah adalah salat sunnah yang dilakukan sebelum melaksanakan salat fardu. Sedangkan salat sunnah ba'diyah adalah salat sunnah yang dikerjakan setelah melaksanakan salat fardu. Salat sunnah rawatib terbagi menjadi 2 macam, yakni salat sunnah muakkad dan salat sunnah ghairu muakkad. Salat sunnah muakkad adalah sunnah yang sangat dianjurkan karena sering dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan salat sunnah ghairu muakkad adalah salat yang tidak terlalu dianjurkan karena tidak menjadi kebiasaan Nabi. Nah, berikut ini adalah tabel salat sunnah muakkad dan salat sunnah ghairu muakkad. Tabel salat sunnah muakkad. Yang pertama, pada saat salat subuh, rakaat salat sunnah yang dilakukan yaitu 2, waktunya sebelum salat subuh. Pada saat salat zuhur, salat sunnah yang dilakukan rakaatnya 2, dan dilakukan sebelum dan sesudah zuhur. Lalu pada saat salat maghrib, rakaat salat sunnah yang dilakukan yaitu 2, waktunya sesudah salat maghrib. Dan yang terakhir yaitu salat isya, rakaat yang dilakukan pada saat salat sunnah yaitu 2, waktunya sesudah salat isya. Lalu tabel salat sunnah ghairu muakkad. Pada saat salat zuhur, rakaat salat sunnah yang dilakukan yaitu 4, waktunya sebelum dan sesudah salat zuhur. Lalu pada saat salat asar, rakaat salat sunnah yang dilakukan yaitu 4, waktunya sebelum salat asar. Lalu pada saat salat maghrib, rakaat salat sunnah yang dilakukan yaitu 2, waktunya sebelum salat maghrib. Dan yang terakhir yaitu pada saat salat isya, rakaat salat sunnah yang dilakukan yaitu 2, dan dilakukan sebelum isya. Umat Islam yang terbiasa melaksanakan salat rawatib akan memperoleh beberapa keutamaan sebagai berikut. Yang pertama, menyempurnakan pahala salat fardu. Yang kedua, dijauhkan dari panasnya api neraka. Yang ketiga, mendapat banyak kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, doa yang dipanjatkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir atau yang kelima, dibangunkan rumah di surga.
Nah, itulah tadi materi tentang salat rawatib yang ternyata memiliki banyak sekali keutamaan untuk kita semua. Yuk mulai sekarang kita terapkan salat rawatib yang dapat dilaksanakan sebelum dan sesudah salat fardu agar menambah pahala untuk kita semuanya. Cukup sekian dulu ya penjelasan dari Kak Ella. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian dapat belajar bersama di channel Edukasi Eksis. Oh iya, jangan lupa juga untuk subscribe channel ini ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.